Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam bidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina wa Maulana Muhammad alladzi jaa birisalatil Islam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila daris salam. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, tema pengajian kita pada siang hari ini adalah bagaimana hukumnya mengucapkan salam terhadap orang-orang non-muslim. Nah, ini masalah yang biasa sehari-hari. Dalam hal ini ada dua pandangan yang sangat berbeda. Pandangan pertama adalah mengatakan bahwa haram hukumnya mengucapkan salam terhadap orang-orang non-muslim. Pandangan yang kedua mengatakan boleh-boleh saja kita mengucapkan salam terhadap orang-orang non-muslim. Mari kita melihat alasannya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengharamkan mengucapkan salam terhadap non-muslim adalah mengatakan bahwa salam itu adalah doa. Sedangkan kita ini umat Islam, menurut mereka, kita dilarang untuk mendoakan orang-orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantaslah bagi nabi dan juga bagi orang-orang beriman untuk mendoakan, memohon ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun itu keluarga mereka, sesudah jelas-jelas bahwa itu adalah penghuni neraka. Saudara-saudara sekalian, itulah alasannya orang-orang yang mengharamkannya. Namun, bagi orang-orang yang membolehkan mengucapkan salam terhadap non-muslim, menilai bahwa ayat tersebut sebenarnya turun berkenaan dengan peristiwa wafatnya Abu Talib yang sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan syahadat. Bahkan pada saat menjelang sakaratul maut, Rasulullah SAW menuntun syahadat, beliau menolaknya dan hanya mau mati dalam keadaan jahiliyah sesuai dengan agama yang diwarisi dari bapaknya Abdul Muttalib, agama jahiliyah. Meskipun demikian, karena Rasul merasa bahwa Abu Talib sangat berjasa besar dalam melindunginya dan melindungi umat Islam serta agama Islam, maka dia akan mendoakan keselamatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat nanti di hari kemudian. Maka turunlah ayat ini mengatakan tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman meminta ampun kepada Tuhan bagi orang-orang musyrik. Saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang melarang kita mendoakan orang musyrik yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Karena orang-orang musyrik yang sudah meninggal, sudah wafat, tidak mungkin lagi berubah akhlaknya menjadi baik. Lebih-lebih tidak mungkin lagi berubah akidahnya. Jadi tidak mungkin lagi ada perubahan. Jadi kita tidak boleh lagi mendoakannya karena sudah jelas menjadi ahlun nar, penduduk neraka menurut ayat Al-Quran. Sedangkan bagi orang-orang yang masih hidup, ya bergaul dengan kita sehari-hari, masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan untuk berakhlak baik. Masih ada kesempatan, boleh jadi juga mengubah imannya. Tetapi minimal, mereka itu bisa menerima persahabatan dengan kita untuk hidup berdamai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah, maka boleh kita mendoakannya demi kemaslahatan kita bersama. Apalagi di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kamu karena agama dan juga tidak mengusir kamu dari negerimu
untuk berbuat baik terhadap mereka dan berbuat adil. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi itulah alasan yang menguatkan bagi orang-orang yang membolehkan untuk mendoakan mengucapkan salam terhadap orang-orang non-muslim yang dalam keadaan masih hidup dan masih bergaul dengan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, memang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim yang berbunyi, La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fartarruhu ila adyaqihi. Janganlah kamu memulai salam terhadap Yahudi dan Nasrani, dan jika kamu menemukan salah seorang di antaranya di tengah jalan, maka himpitlah dia ke jalan yang sempit. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan hadis tersebut, maka jelas hadis itu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada perjanjian damai Yahudi Nasrani bersama Islam. Dan ketika ada perjanjian damai antara Yahudi Nasrani bersama Islam dalam bentuk piagam Madinah, mereka hidup berdamai dan rukun di Madinah. Saya yakin hadis itu tidak lagi pernah diberlakukan. Selanjutnya bagaimana hukumnya menjawab kalau orang-orang non-muslim memberi salam kepada kita? Misalnya ada orang Kristen atau orang Hindu Buddha mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita. Maka tentu orang-orang yang membolehkan tadi juga membolehkannya. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Dalam surah An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi salam atau disalami dengan suatu salam yang sempurna, maka jawablah secara sempurna pula. Nah, saudara-saudara sekalian, kecuali jika mereka memberi salam kepada kita secara salah, sengaja disalah-salahkan atau menista kita dan menista agama kita, maka itu dilarang untuk menjawabnya secara baik. Seperti yang pernah dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah ketika lewat seorang Yahudi memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Padahal mestinya Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kebinasaan atasmu. Maka Nabi menjawab secara singkat, Waalaikum, dan juga atasmu. Nah, jadi kita dilarang menjawab salam terhadap orang yang memang sengaja mau menista kita atau menista agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, persoalan yang tidak kalah peliknya adalah bagaimana hukumnya kalau kita sendiri mengucapkan salamnya agama-agama lain. Misalnya salamnya Kristen mengatakan salam atau salam alaihim, yaitu Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Atau salamnya orang Hindu, Om Swastiastu, dan seterusnya. Maka ini pun terdapat dua pandangan. Ada pandangan yang mengharamkan, ada pandangan juga yang membolehkan. Ya, pandangan yang mengharamkan mengatakan bahwa salamnya orang-orang non-muslim itu adalah sesuai dengan akidahnya. Sehingga kalau kita mengucapkan salam mereka, maka kita seolah-olah juga menerima akidah mereka, akidah kita berubah menjadi akidah agama lain. Sehingga menjadi haram menurut mereka. Saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita perhatikan dan mengamati secermat-cermatnya, seluruh salam, kalimat salam agama-agama, maka hanya salamnya umat Islamlah yang menyebut secara spesifik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Salamnya agama lain tidak ada secara spesifik menyebut nama Allah atau nama Tuhan mereka. Salamnya mereka adalah salam secara umum dalam pergaulan sehari-hari. Kalau kita umat Islam ada nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesejahteraan atasmu dan kasih sayang Allah dan berkahnya. Jadi ada nama Allah. Sedangkan salam-salamnya orang-orang agama lain tidak ada. Om Swastiastu itu tidak ada di situ nama nama Sang Hyang Widi, ya kan, tidak ada. Hanya menyebut Om Swastiastu, semoga Tuhan mencurahkan kebahagiaan.
Demikian juga salamnya orang Kristen, Salam alaikum. Salam alaikum itu sama dengan Assalamualaikum. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara Kristen kita meningkat salam, artinya salam. Ini lebih singkat lagi. Tidak ada nama Yesus, tidak ada nama Rohul Kudus di dalamnya. Dan juga begitu pula agama Buddha. Salam agama Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya artinya terpujilah Sang Buddha. Sang Buddha itu adalah tokoh atau katakanlah seperti Nabi kita Muhammad, tokoh mereka, tokoh suci mereka yang mereka kagumi, yang mereka panuti karena akhlaknya menjadi baik. Akhlak mereka adalah jujur, ikhlas, dermawan dan penyayang. Nah, kalau kita mengucapkan itu dan mendoakan seolah-olah kita mendoakan Sang Buddha, itu tidak merusak agama kita. Karena Buddha ini perlu diketahui, Buddha itu hidup sekitar 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan akhlaknya juga bagus. Dalam usul fikih kita diajarkan bahwa salah satu sumber hukum Islam adalah meniru atau menjalankan syariat yang pernah berlalu, syariat umat terdahulu, syar'u man qablana. Jadi kalau kita meniru akhlaknya Buddha yang jujur, ikhlas, dermawan dan penyayang, itu adalah bahagian dari ajaran Islam yang diajarkan oleh agama kita, saudara-saudara. Demikian juga agama Konghucu. Ya, mungkin karena salamnya Konghucu ini adalah bahasa Cina, mungkin ya biasa orang sering salah-salah baca atau salah sebut. Wei Dei Dong Tian, ya itu bahasa Cinanya, yang dalam arti bahasa Indonesianya disingkat menjadi salam kebajikan. Ya, di situ juga tidak ada nama Tuhan yang disebut, tapi maksudnya ini adalah dengan akhlak yang terpuji, meniru akhlaknya tokoh mereka, yaitu Konghucu atau Konfusu itu, maka kita bisa menjadi selamat di dunia dan di akhir. Ini juga, Konfusu ini juga adalah, atau tokoh Konfusu itu adalah juga hidup sekitar 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengikuti akhlaknya yang baik, berupa kejujuran, keikhlasan, kedermawanan, dan kasih sayang, maka itu adalah bahagian dari syar'u man qablana. Saudara-saudara sekalian. Nah, demikian barangkali apa yang kami sampaikan pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.